Masih di acara Why. Masih di acara Why. Why itu kenapa? Oh. Why? 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 Ah, iya lah buat Nah, sekarang itu kita akan ngebahas tentang YouTube. Banyak yang bilang akhirnya YouTube akan mengalahkan TV. Bahkan lagu-lagu YouTubers itu ya, YouTube lebih dari TV. Goblok! Sekarang tayangan-tayangan di TV yang banyak komentarnya banget bahwa ternyata TV tidak mendidik, TV gitu-gitu aja membosankan. Kita tidak mau apa yang ada di kepala kita ini keracunin sama TV, karena TV hanya mengarahkan kepada satu frame, tidak memberikan frame lain atau sudut pandang yang lain untuk semua penontonnya. Kita hanya nurut sama TV. Akhirnya TV ditinggalkan karena YouTube memberikan hal yang lebih. Karena di YouTube semua orang bisa memilih apa yang mau dia tonton, mau jam berapa dia nonton, dan lagi ngapain dia saat nonton. Karena kita nggak mungkin kan nonton TV di toilet, atau kita nonton TV di tempat tidur sambil ngadap langit gitu, nggak mungkin. Oke. Tapi nonton YouTube, kita bisa tinggal buka handphone, mau di toilet, mau sambil tiduran, mau sambil ngapain juga bisa. Itu kelebihan dari YouTube. YouTube lebih dari TV. Tapi sesuatu yang menjadikan dari YouTube telah kita lihat juga. Katanya orang-orang akan menonton YouTube dan mengalahkan TV. Tapi apakah YouTube menyajikan hal-hal terbaik untuk dikonsumsi warga Indonesia? Ternyata tidak. kamu Blacky kampir. Batuk, flu aja minum. Harpic 10X. Bagi-bagikan makanan. Oke. Baru-baru aja kita dengar yang terbaru banget, ada Ferdian Paleka. Dan sebelumnya ada juga yang ngeprank nantangin petani, mau batalin puasanya nggak? Nanti saya kasih 10 juta. Atau yang sebelum-sebelumnya yang terus diserang. Dan penyakit orang-orang Indonesia, begitu ada satu nyerang, semuanya nyerang. Kita contoh Ferdian Paleka. Ferdian Paleka di sudut pandang ini, apakah salah? Iya, salah. Tapi dia salah, bukan karena dia. Jadi teorinya seperti ini. Paleka menjadi salah ketika dia nonton banyak YouTubers Indonesia yang nggak mendidik. Akhirnya dia tahu bahwa hal yang tidak mendidik, hal yang nggak penting, hal yang membuat dirinya senang, hal yang membuat dirinya bahagia, itulah yang membuat orang-orang yang nonton dia menjadi senang juga. Jadi dia punya penonton di segmen itu. Ya, saya nggak mau nyebut YouTuber yang lain ya. Maksudnya YouTuber yang lain itu yang bilang kalau kamu harus jadi apa yang kamu mau. YouTube kamu itu akan menjadi pencerminan diri kamu. Dan yang keren itu yang nggak seperti orang-orang kebanyakan yang berani menyatakan dirinya itu, ya kalau saya negatif. Itu yang Ferdian Paleka lakukan. Jadi ketika Ferdian Paleka kepleset, semua orang nyerang. Bahkan YouTubers yang bikin sampah juga nyerang dia juga. Atau senior-seniornya yang bikin sampah nyerang dia juga. Padahal kita nggak tahu bahwa Ferdian Paleka berkiblat kepada YouTubers yang membuat sampah dan membuat hal-hal yang negatif jadi keren di YouTube. Jadi ketika orang diberi pilihan A atau B, ini YouTube, ini TV, semua berpindah ke YouTube. Oke lah, TV nggak mendidik atau TV hanya membuat framingnya saja, semuanya pindah ke YouTube. Tapi ternyata YouTube juga ngasih tontonan yang tidak mendidik. Kita bisa nonton hal-hal paling negatif yang dilakukan oleh manusia di YouTube. Kita bisa nonton hal-hal paling gak jelas yang pernah ada di bumi, itu di YouTube. Bukan di TV, karena TV ada komisi penyiaran. Jadi mau dibawa kemana penonton Indonesia ketika semuanya berpindah ke YouTube?
Dan sekarang fenomena ini semakin parah ketika Ferdian Paleka tertangkap. Semua merasa benar, semua merasa ini orang yang harus dihujat. Tapi semuanya menjadi terbawa menjadi seperti Ferdian Paleka. Apa bedanya ngeprank orang, menyakiti orang, dengan kita menghina dia, menghujat dia? Ya sama-sama menyakiti juga. Cuman kalau dulu itu Ferdian Paleka itu nyebar jadi ke A, B, C, D. Nah sekarang itu semuanya terpusat kepada Ferdian Paleka. Jadi salah nggak sih Ferdian Paleka? Yang salah itu adalah pembuat framing YouTube. Para YouTubers itu membuat orang-orang berpikiran bahwa kita harus membuat yang buruk agar penonton kita tinggi. Kita harus membuat yang jelek agar subscriber kita naik terus biar mendapatkan penghasilan. Itu yang ditiru Paleka. Jadi kita jangan takut kalau nanti di beberapa tahun ke depan bakal banyak banget YouTubers Indonesia menjadi Paleka selanjutnya. Jangan takut, karena disitulah waktu-waktu kita akan berpikir dan menangis, kenapa saya bikin ini dulu? Kenapa enggak YouTube itu berkiblat kepada semua? Oke lah, ada yang menghibur, tapi ada batasannya. Di YouTube nggak ada komisi penyiaran. Tapi yang menjadi filternya adalah kita sendiri. Jadi konten apa yang mau kita buat harus kita filter. Ini ditonton banyak orang nih. Jangan hanya mengejar gimana caranya ditonton banyak orang, kayak gitu. Dan semua menyatakan mereka adalah seniman. Padahal pengalaman saya dalam berkesenian, seni itu harus mempunyai etika dan estetika. Jadi kalau estetikanya indah tapi tidak punya etika, itu bukan seni. Banyak orang berpikiran untuk menjadi YouTubers. Bahkan anak-anak kecil sekarang itu berpikiran untuk menjadi YouTubers. Atau di bawahnya YouTubers, sebelum mereka punya channel YouTube, mereka bikin dulu selebgram. Jadi akun Instagram mereka harus punya followers banyak. Anggaplah Instagram akan mati di 10 tahun ke depan atau di 5 tahun ke depan. Tapi konsepan program seperti ini akan muncul lagi. Karena dulu udah terus Twitter, Facebook, terus ada paid, dan sekarang ada Instagram. Mungkin kalau kita tahu bahwa ternyata Instagram bisa jadi sesuatu yang menghasilkan dari dulu, dari zaman Facebook kita udah main ini menjadi uang. Di zaman Twitter ini udah harus jadi uang, paid juga harus jadi uang kayak gitu. Tapi zaman sekarang semua baru ada selebgram, kan nggak ada Twittergram atau Twitterter atau Facebook book, nggak ada kan? Tweet, beneran. Seleb tweet nggak ada kayak gitu. Ayah seleb tweet. Oh, ya buzzer. Iya, di zaman itu nggak ada seleb tweet, nggak ada Facebook book misalnya, atau selebgram. Jadi di 5 tahun atau 10 tahun ke depan tetap bakal ada bisnis ini tetap bakal ada. Tapi coba kita lihat juga selebgram, yang biasanya orang sebelum mereka main ke YouTube, mereka naikin dulu Instagramnya, kumpulin dulu, baru mereka naikin untuk nembak di YouTube-nya. Jadi semua akun sosial media bisa terkoneksi dengan baik. Apa yang disuguhkan selebgram Indonesia? Mungkin dari 100 hanya 2 atau 3 yang menyuguhkan hal-hal positif. Semuanya negatif dan gak penting. Jadi seperti yang dilakukan oleh Ferdian Paleka, bikin konten sampah, bikin konten yang menjadi pro kontra, akhirnya viral. Itu yang membuat selebgram kita bisa punya masa. Nah, kita nggak kebayang akhirnya mimpi-mimpi anak-anak cucu kita nanti ke depannya. Ternyata mereka sudah bermimpi jadi selebgram, nggak bisa bikin konten yang keren, nggak bisa bikin konten yang dicintai oleh masyarakatnya. Akhirnya mereka bikin konten-konten yang buruk. Yang penting dapat followers, yang penting dapat subscriber. Ya akhirnya banyak banget Ferdian Paleka yang lain. Dan yang lebih kasihan itu adalah YouTuber cewek yang harus buka bajunya sedikit segini, yang bikin cowok-cowok itu pusing. Akhirnya mereka melakukan hal yang seperti itu. Mereka melakukan apa saja yang penting dapat penonton. Itu hal gila yang pernah ada di YouTube.
Jadi apa kita biarkan YouTube menang lawan TV, atau TV-nya berjuang bikin hal-hal yang keren biar bisa ngalahin YouTube juga? Jadi mau sampai kapan? Dan kenapa? Why?